Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. ada sedikit pertanyaan terkait dengan eh, apa namanya perbedaan antara pengelolaan umat sebelum hijrah di Mekah dengan eh, s- apa di Madinah gitu ya. Ada yang membedakan, salah satunya adalah bahwa di apa namanya di Mekah itu lebih individualistis, sementara masing-masing gitu ya. Sementara setelah hijrah itu Rasulullah SAW mulai memperkenalkan hidup secara berjamaah. Ini sebetulnya bagaimana secara berdasarkan tarikh gitu ya, karena memang di beberapa akun YouTube itu ada yang membedakan gitu seperti itu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya permasalahan yang mendasar itu, kalau kehidupan berjamaah itu dibangun sejak awal. Karena disebut berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Jadi ketika Rasulullah menerima baiatnya istrinya Khadijah binti Khuwailid, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Ali bin Abi Thalib, Ummu Aiman, Zaid bin Harithah, itu Rasul sudah menjadi imam. Rasul menjadi imam, 5 sahabat tadi menjadi makmum. Ya, maka disitulah terwujud jamaatul muslimin. Karena inti jamaah muslimin bukan karena mayoritas, Bukan kayak mayoritas ya. bukan juga karena kekuasaan, tapi karena hidup terpimpin oleh seorang imam. Nah, satu. Iya, iya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ketika di Mekah Rasulullah SAW menerima baiat para sahabat itu kurang lebih 200 orang. Ya, jadi orang Mekah asli dengan orang-orang yang datang dari Yastrib. Dengan adanya Baiatul Aqabah Ula, Aqabah Tsani, ya, itu mereka berbaiatnya kan di Mekah juga. Maka berarti Iya. kurang lebih 200 orang baiat pada Rasulullah SAW. Iya. Dan ikrar baiat yang dilakukan oleh para sahabat ketika di Mekah dengan yang baiat kepada Rasul ketika di Madinah itu sama ikrarnya, nggak ada perbedaan. Nah, kemudian Iya, iya. ketika Rasul hijrah ke Madinah juga tidak ada ulangan baiat, baiatnya tetap Betul. sama. Ya, jadi tidak ada perubahan dan tidak ada pengulangan. Jadi permanen baiat yang dilakukan di Mekah Iya, itu. iya. Ini artinya apa? Bahwa kekuasaan atau kekuatan yang orang sering diidentikan di Rasul itu kalau di Madinah sudah punya kekuasaan gitu ya. Iya, sehingga Nah, bisa bukan nah, individu lagi tapi gitu ya. permasalahannya tidak ada kaitannya dengan keabsahan seseorang berbaiat kepada imam. Gitu. Karena buktinya tadi tidak ada pengulangan dan tidak ada perbedaan ikrar baiat yang dilakukan oleh para sahabat yang ada di Mekah dan di Madinah. Oh begitu ya. Nah, dari situ maka di mana letak perbedaannya itu dalam aplikasinya. Kalau di aplikasinya ketika di Mekah banyak sekali intimidasi, Betul. banyak sekali rintangan, banyak sekali tekanan, ya. Sementara di Madinah leluasa. Karena apa? Karena jumlah umat Islam kemudian makin berkembang di situ. Diawali dengan orang-orang yang sudah baiat kepada Rasul ketika Aqabah Ula dan Aqabah Tsani, dan itu jadi kaum Ansor, yaitu Aus dan Khazraj. Sedangkan Iya. Aus dan Khazraj itulah suku terbesar di Madinah atau di Yastrib. Dan Iya, mereka lah betul. yang kemudian memberikan pertolongan pada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasul bisa mewujudkan kehidupan berjamaah di Madinah itu memang lebih leluasa dibandingkan ketika di Mekah. Di Mekah ya. Jadi kalau Oke. pembangunan atau mewujudkan berjamaahnya sejak di Mekah pun sudah terjadi, bahkan dari awal mereka baiat. Iya, Jadi iya, jangan iya. punya anggapan bahwa individu-individu tidak ada sesuatu ini dengan komando. Orang hijrah ke Yastrib, ke mana, ke Taif, Ke Taif. atas izin Rasulullah SAW. Sebenarnya oleh komando Rasul. Hijrah ke Ethiopia, ke Habsi 2 kali juga atas komando Rasulullah SAW. Iya, iya, iya. Maka mana yang disebut dengan tidak berjamaah? Mana yang disebut dengan individu? Enggak ada. Tidak ada ya. Gitu. Semuanya hidup berjamaah dari awal. Hanya bedanya tadi belum bisa maksimal kalau di Mekah. Iya, iya. Karena kondisinya masih terintimidasi. Terintimidasi ya. Gitu. Tapi Iya, ketika betul. sudah di Madinah leluasa. Ya, karena tadi suku Aus dan Khazraj adalah suku terbesar di Yastrib, itulah yang kemudian mendukung Rasulullah SAW. Mereka bergabung dengan kaum muslimin. Iya. Lalu apa yang menyebabkan distorsi pemahaman bahwa di Madinah itu adalah negara pertama, negara Islam gitu ya? Ini bagaimana Ya, Ustaz? karena mereka memotretnya itu dari dari politik. Ya. Oh politik ya. Dari politik. Sedangkan kita tahu
bahwasanya asal mula politik itu kan jelas dari Socrates, dari Platon, Aristoteles, dari filsafat Yunani. Iya, iya. Nah, tidak dari substansi al-jamaah. Iya. Kalau pengertian al-jamaah sudah jelas. Pertama, kata Ibnu Mas'ud, man kana alal haq wa in kana wahdah. Siapa yang berdiri di atas kebenaran walaupun sendirian itu al-jamaah. Imam Ali menyatakan wallahi mujamatu ahlil haqqi wa in qalu. Berkumpulnya ahli kebenaran walaupun sedikit, itulah al-jamaah. Iya, Ya, iya. jadi kalau melihat dari sisi dalil, dari substansi Quran dan Sunnah, dia akan benar melihat memotret Rasulullah SAW. Oke, oke. Tapi ketika memotretnya dengan sistem politik, ya jelas di Madinah dianggaplah sebagai institusi politik, gitu. Sehingga dianggap Rasulullah sebagai figur Kepala politik negara gitu ya. bahkan, padahal dengan menyebut Rasul kepala itu mengecilkan Rasulullah sebenarnya. Dan berlawanan dengan ayat Al-Qur'an Dengan mungkin. ayat Al-Quran surah Al-Anbiya 107, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk rahmat seluruh alam. Kemudian surah Saba ayat 28, ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Itu juga adalah Rasul itu untuk seluruh manusia. Itu pun ayatnya dua-duanya turun di Mekah. Itu dua Di ayat Mekah ya Makkiyah, itu ya. bukan ayat Madaniyah. Nah, Iya, kalau iya, saja iya, kita beranggapan tidak sah menegakkan imamah sebelum punya kekuasaan, itu berarti menyalahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu di Mekah. Iya, iya, iya. Berarti Allah nggak pantas dong. Allah nggak layak menurunkan ayat itu di Mekah. Rasul tidak punya apa-apa, Belum punya kekuasaan. belum punya kuasaan. Tapi Allah turunkan engkau untuk rahmat seluruh alam, engkau untuk seluruh manusia. Itu dua-duanya turun di Mekah. Silakan buka Al-Qur'an. Itu ayatul Makkiyah, laisa Makkiyah, ayatul ya. Madaniyah. Nah, lalu Ustadz ada pemikiran ya sebagian saudara kita bahwa yang menyatukan umat muslim itu nanti di akhir zaman itu ketika munculnya Imam Mahdi. Ini bagaimana pemahaman itu bisa muncul ya? Ya. Tentang Imam Mahdi sendiri kan berbeda pendapat para ulama. Ya, tentang kemunculan itu. Tapi prinsipnya kalau kita mengkaji hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu beragam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada dhaif, bahkan ada hadis palsu. Betul. Maka kita tidak bisa mengeneralisir ya pemahaman tentang Imam Mahdi ini, harus kita pilah-pilah. Nah, Imam Mahdi menurut Sunni dan Syiahnya berbeda. Oh, berbeda ya. Gitu. Kalau menurut Sunni, Imam Mahdi itu kan bernama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Fatimi Al-Quraisy. Ya, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Fatimi, bahkan ada yang mengatakan Al-Hasani Al-Fatimi Al-Quraisy, gitu. Ya, banyaknya mah. Ya, keturunan Hasan. Iya, betul. Nah, sedangkan menurut Syiah itulah imam yang disebut imam yang ke-12 dari Husain bin Ali. Tuh. Ini aja sudah beda gitu. Oh, Antara berbeda Syiah ya. dan Sunni. Di kalangan Sunni juga berbeda-beda tentang Imam Mahdi itu. Ada yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu adalah majazi, ada yang menyebutkan hakiki. Nah, oke, kita ngambil hakiki ya. Yang ada aja gitu Sepakat ya. bahwa itu ada. Ini ada. Seperti tentang Dajjal, ada yang menyebut majazi, ada hakiki. Kalau saya yakin hakiki. Walaupun secara makna bisa saja diartikan majazi juga. Karena Dajjal itu kan yang merubah kebenaran dengan kebatilan dibalik gitu ya, antara ma'ruf dan mungkar dibalik. Nah, tentang Imam Mahdi juga begitu sama gitu. Dan kita yakin kalau kita memperhatikan hadis bahwa akan muncul para sumatakun khilafatan ala minhajin nubuwah. Nah, khilafah ala minhajin nubuwah itu pun diperdebatkan, diperselisihkan dengan para ulama. Siapa yang dimaksud dengan khilafah ala minhajin nubuwah? Apakah yang dimaksudlah figur Imam Mahdi atau figur sebelum Imam Mahdi? Oh, gitu ya. Nah, saya meyakini itu adalah figur dari sebelum Imam Mahdi sampai puncaknya Imam Mahdi. Oh, iya, iya. Gitu. Iya. Jadi bukan Imam Mahdi ansih, tapi itu sebuah sistem. Khilafah ala minhajin nubuwah itu adalah khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Kalau dulu di masa setelah Rasul kan 4 khalifah, ya kan? Iya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan khilafah ala minhajin nubuwah dan cara penulisannya pun sama. Ya, kalimat khilafah ala minhajin nubuwah pada generasi pertama dengan generasi menjelang kiamat itu adalah sama persen, khilafah ala minhajin nubuwah. Maka salah satu hadis yang dimuat di dalam poster Betul. Al-Bidayah wa Nihayah, Iya. ya, Granada Production, itu disebutkan dari Ibnu Majah bahwa Al-Mahdi ini akan nanti dibaiat, dikejar-kejar oleh kaum muslimin, lalu dibaiat di salah satu sudut Ka'bah ketika wafatnya seorang khalifah. Nah, inilah yang menjadikan
polemik di kalangan para ulama. Siapa yang dimaksud khalifah di situ? Betul. Ada yang mengatakan, oh khalifah ini adalah Raja Saudi. Lah kenapa hanya Raja Saudi disebut khalifah? Kan banyak raja-raja di dunia itu. Gitu. Jadi banyak ditarik-tarik ke situ. Iya, Nah, ada iya, juga yang kan, oh tidak, ini khalifah itu berarti sistem sudah berjalan sebelumnya. Nah, ketika wafatnya seorang khalifah berarti ketika Imam Mahdi dibaiat sudah tidak ada lagi khalifah, tidak ada lagi imamah di muka bumi ini, maka semua orang bersepakat membaiat Imam Mahdi. Iya, iya, iya. Nah, itu yang kami pahami demikian. Iya, ya. Terima kasih Jazakallah. Tapi pertanyaan terakhir ini kaitannya dengan Imam Mahdi dengan Dajjal itu senantiasa kalau di keterangan-keterangan itu muncul. Ini hikmahnya bagaimana Ustaz? Ya. Ini pertanyaan terakhir. Itu kan Dajjal itu sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam hadis disebutkan min syarri fitnatil wasih Dajjal kan. Jadi wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Yang paling fitnah yang paling buruk itulah dengan wujudnya Dajjal. Kenapa? Iya. Karena Dajjal itu akan mutar balik antara kebenaran dan kebatilan. Nah, lalu kemudian di situ ada turun Nabi Isa. Nah, Nabi Isa inilah yang kemudian juga akan bersama Imam Mahdi untuk mengalahkan Dajjal. Iya. Tuh. Jadi Dajjal itu akan hancur, kemudian semua sebelumnya akan dikuasai oleh Dajjal itu, banyak yang terpengaruh dengan Dajjal, ya, kecuali Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah itu dijaga oleh para malaikat. Nah, itu yang kami pelajari dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Alhamdulillah jazakallah khairan katsira atas waktunya. Barangkali ada pesan khusus bagi ikhwan-ikhwan di Niabat Tasikmalaya. Ya, intinya pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Ya, oke. Ya, jangan pernah Jazakallah. berhenti belajar, terus meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh. Jangan pernah berhenti meningkatkan kualitas diri. Ya, Kita jazakallah. berusaha untuk meraih prestasi terbaik, yaitu husnul khotimah. Alhamdulillah. It's kariman Aw aw mut syahidan. syahidan. Hidup dalam Alhamdulillah. kemuliaan atau mati dalam keadaan syahid. Demikian. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.